Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Adobe Photoshop. Dan kita akan belajar banyak bagaimana cara untuk menerapkan efek-efek penting yang sering kita gunakan di Adobe Photoshop. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan saya sudah menerapkan beberapa efek pada teks ini ya. Ada efek untuk outline, terus kemudian ada shadow-nya, terus ada emboss dan lain-lain. Dan kita akan belajar banyak mengenai hal-hal itu ya. Dan efek-efek tersebut nanti kita bisa aplikasikan ke teks maupun ke gambar atau foto ya. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya ingin ajak teman-teman semua untuk mampir ke channel saya. Di sini teman-teman dapat belajar banyak mengenai aplikasi-aplikasi desain grafis maupun aplikasi-aplikasi Microsoft Office. Dan di sini saya sudah buatkan beberapa kursus untuk tingkat pemula maupun yang tingkat intermediate. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe agar nanti ketika saya membuat video tutorial yang baru, teman-teman dapat langsung menyaksikannya. Oke, kita langsung saja untuk melanjutkan pembelajaran kita. Saya sudah membuka dokumen baru dan saya akan memasukkan teksnya. Nah, kita akan menerapkan beberapa efek kepada teks ini ya. Nah, caranya teman-teman pilih layernya. Jadi pilih layer teksnya, terus kemudian klik kanan di layar tersebut. Di sini ada blending option dan kita masuk ke menu blending option ya, atau layer style. Nah, sebetulnya di bawah ketika kita menyeleksi salah satu layer ya, dengan catatan layar ini tidak terkunci, nanti di bawah juga ada di sini untuk menambahkan style dari layer. Jadi klik, terus kemudian di sini ada banyak sekali macam-macam style yang sebetulnya itu ada di sini ya. Tadi ada di sini. Nah, kita akan bahas mengenai macam-macam efek yang ada di Adobe Photoshop. Nah, teman-teman bisa lihat ada beberapa efek yang sudah disediakan di Adobe Photoshop. Ada bevel and emboss, terus kemudian stroke dan lain-lain. Dan kita akan bahas satu persatu agar nanti teman-teman bisa paham dan bisa menggunakannya dalam karya desain teman-teman semua. Oke, yang pertama kita coba akan bahas efek bevel and emboss ya. Nah, cara penerapannya teman-teman langsung klik saja di sini, dan nanti ketika misalkan di sini sudah ada tanda checklistnya, berarti dia sudah langsung bisa diterapkan ya. Previewnya langsung dilihatkan di sini. Nah, kalau misalkan tidak ada previewnya, nah, di sebelah kanan itu ada checklistan untuk preview. Jadi pastikan saja previewnya terchecklist gitu ya. Supaya perubahan-perubahan yang nanti kita lakukan di sini itu langsung ada previewnya sebelum kita eksekusi untuk melanjutkan begitu. Oke, yang pertama bevel and emboss. Nah, bevel and emboss untuk pengaturan detailnya. Setiap menu-menu ini klik saja ya di menunya, terus kemudian nanti di bilah sebelah kanan itu akan keluar pengaturan detailnya. Contoh misalkan untuk bevel and emboss, di sini kita bisa pilih stylenya. Ada outer bevel, berarti bevel yang keluar ya, yang keluar posisinya. Nah, kalau kita klik langsung salah satu, itu akan langsung terlihat perubahannya. Ya, silakan di eksplorasi saja ya oleh teman-teman semua. Nah, ini inner berarti ke dalam ya bevelnya, terus kemudian emboss di menu emboss. Jadi lebih bersifat 3D ya, bersifat 3D. Nah, untuk tekniknya teman-teman bisa pilih smooth dan lain-lain ya. Nah, kalau misalkan kita rubah-rubah yang lain, semisal deep itu kedalaman berarti ya. Nah, teman-teman bisa geserkan scrollnya dan nanti perubahannya itu akan terlihat ya. Nah,
untuk directionnya, apakah kita terapkan ke atas atau ke bawah. Kalau up ke atas berarti kalau down ke bawah ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Terus kemudian untuk size itu tentu ukuran ya, ukuran embossnya. Dan lain-lain teman-teman bisa atur sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya. Tapi paling tidak kita tahu menu-menu di sini fungsinya itu untuk apa saja begitu. Oke, terus kemudian di sini saya akan atur ya, sudah emboss saja ya. Oke. Terus selanjutnya kita ada kontur. Kita klik saja dulu kontur, terus kemudian kalau kita geser-geser itu nanti akan terlihat ya perubahan-perubahan ya. Nah, kalau misalkan dikira tidak diperlukan, di unchecklist saja. Contoh misalkan ketika ini sebelum jadi atur, terus kemudian kita tidak menginginkan fungsi dari ini, kita tinggal uncheck saja kolom checklistnya. Jadi hilangkan checklistnya, nanti pengaturannya ya tidak diaplikasikan begitu. Nah, terus kemudian kita ada tekstur yang perlu diperhatikan karena ini kontur dan teksturnya itu ada di bagian dari bevel and emboss, maka pengaturan dari kontur dan tekstur itu mengikuti dari pengaturan bevel dan emboss gitu. Contoh misalkan teksturnya ini terlihat ya, jadi dia keluar begitu. Dia keluar karena kita pilih bevelnya itu yang outer bevel. Nah, kalau kita misalkan pilih yang inner bevel, tentu pengaturan teksturnya itu pasti ke dalam ya. Pengaturan teksturnya ke dalam. Oke, itu untuk tekstur, dan yang lain-lain tentu teman-teman bisa eksplorasi ya. Terus kemudian kita akan masuk ke yang lain, yaitu stroke. Jadi stroke itu dalam bahasa lain yaitu outline. Ya, jadi garis pinggir. Nah, kita coba saja pilih stroke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ketika kita pilih stroke dan kita checklist begitu, itu langsung aktif atau langsung terreview. Dan di belah kanan teman-teman bisa atur untuk size-nya, berarti untuk ukuran dari stroke-nya. Terus kemudian di sini kita bisa atur untuk posisinya, apakah stroke tersebut itu diaplikasikan keluar dari teksnya ya, atau misalkan ke dalam dari teksnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya, inside, nah ke dalam dia, atau misalkan dia mengikuti tengah-tengah dari outline-nya. Nah, contoh ya, jadi keluar ada, ke dalam ada, begitu untuk center gitu. Nah, kita coba pilih yang outside saja agar tidak mempengaruhi besar dari teksnya. Terus kemudian untuk blend mode kita pilih normal saja. Dan untuk opacity, nah kita bisa atur-atur. Nah, opacity ini tentu mengatur soal kapasitasnya ya, kapasitas dari stroke-nya. Terus kemudian, nah di sini juga ada pengaturan untuk fill type, jadi tipe dari isinya, isi stroke-nya mau diisi apa. Yang pertama ada pilihan color, tentu ini berarti diisi warna ya, warna solid gitu. Dan warnanya nanti kita bisa rubah di sini. Oke, kalau sudah kita klik OK saja. Nah, colornya langsung berubah ya. Terus kemudian kita punya gradient. Nah, gradient ini berarti stroke-nya menjadi gradient ya. Stroke-nya menjadi gradient. Dan gradientnya kita bisa atur lebih lanjut ya mengenai tipenya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Terus kemudian style dari gradientnya, mau linear, mau radial gitu. Dan lain-lain. Terus kemudian ini sudut dari gradientnya. Teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Oke. Terus kemudian untuk scalingnya juga bisa di scaling dari gradientnya ya, itu bisa diatur-atur.
Oke, kalau misalkan pilih gradien nanti akan keluar menu-menu lebih lanjut mengenai pengaturan gradiennya. Gradien untuk stroke-nya ya, outline-nya, karena kita ada di menu stroke gitu. Terus kemudian yang selanjutnya kita punya fill type-nya yaitu pattern. Jadi kalau pattern ya berarti pola ya, pola, dan kita pola ini bisa kita cari dan kita bisa rubah-rubah ya. Kalau kita klik itu langsung preview-nya langsung berubah. Nah, begitu ya. Jadi silakan teman-teman dieksplorasi saja ya, supaya ini lebih paham dan teman-teman bisa lebih mahir dalam penggunaan efek-efek di Adobe Photoshop. Oke, kalau sudah, kita masuk ke menu yang lain yaitu inner shadow. Jadi kalau kita klik inner shadow dan di sini ada pengaturannya. Teman-teman bisa lihat di sini ada perbedaannya. Nah, kalau kita besarkan ukuran dari inner shadow-nya berarti akan besar ya. Jadi inner shadow itu ya bayangan tapi dia ke dalam. Oke, ini kita atur size-nya, terus kemudian kita atur distance-nya. Dan pengaturan-pengaturan yang lain silahkan teman-teman eksplorasi ya. Terus kemudian di sini ada angle. Ya, angle berarti sudut ya, sudut dari inner shadow-nya. Dan di sini ada opacity, berarti kapasitas dari inner shadow-nya. Dan di sini ada color untuk shadow-nya. Nah, kita coba ya. Nah, kalau kita rubah color-nya, yaitu nanti juga dia akan berubah ya, inner shadow-nya. Oke, saya cancel saja terlebih dahulu yang itu. Terus kemudian kita masuk ke inner glow. Ya, inner glow itu berarti memberikan efek pencahayaan gitu ya, tapi dia ke dalam gitu. Inner glow kita coba praktikan ya, kita coba praktikan. Kita kasih misalkan ya sudah putih saja, terus kemudian kita atur di size-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada semacam pencahayaan begitu ya, yang datang dari luar ke dalam begitu posisinya. Dan ini bisa kita rubah. Ya, ini bisa kita rubah. Karena ini pencahayaan, di sini blend mode-nya itu screen ya. Nah, kita coba saja yang lain, yang multiply contoh. Kalau multiply, oke, seperti ini ya. Terus kemudian kita punya satin. Kemudian kita punya color overlay. Nah, color overlay ini melapiskan warna begitu ya, melapiskan warna. Contoh misalkan begini. Kalau misalkan kita pilih color overlay, kita di sini warnanya itu akan berubah ya. Nah, teman-teman bisa lihat warnanya itu akan berubah. Kalau kita ganti color overlay-nya, warnanya itu akan berubah, warna teksnya. Gitu ya. Jadi dia melapisi warna teks sebetulnya atau warna objek begitu. Dan opacity-nya ini kita bisa atur. Nah, kenapa saya katakan melapisi atau tidak merubah dari warna dasar dari teksnya? Nah, teman-teman bisa lihat ya, ketika kita misalkan turunkan opacity-nya, nah itu dia akan kembali ke warna dasarnya karena opacity-nya kita kurangi, malahan sampai dihilangkan begitu ya. Nah, itu kenapa saya katakan melapisi saja begitu. Terus kemudian ada gradient overlay. Nah, ini juga sama ya. Jadi kita akan coba praktikan. Oke, kita akan coba praktikan untuk gradient overlay-nya, berarti kita memberikan efek gradient ke teks ini ya. Dan di sini gradiennya kita bisa pilih atau tipe gradiennya ya. Oke, kita coba lihat perbedaannya ya. Oke. Nah, kenapa ini tidak bekerja? Gitu ya. Gradient overlay ini kenapa tidak bekerja? Karena sebelumnya kita sudah menerapkan color overlay.
Ya, kalau misalkan kita ingin menerapkan gradient overlay, kita harus menonaktifkan atau tidak menggunakan color overlay begitu. Saya akan ambil contoh misalkan untuk menonaktifkan color overlay-nya ya. Saya uncheck dari kolom checklistnya. Nah, kalau kita misalkan pilih gradient overlay, tentu ini akan ya bekerja begitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kita kasih di normal saja. Nah, itu ada gradient. Nah, ada gradient di dalamnya. Nah, gradient-gradient ini tentu teman-teman bisa pilih ya, bisa pilih sesuai dengan keinginan dari teman-teman semua. Nah, begitu. Oke. Ini gradient-gradient yang sudah disediakan oleh Photoshop begitu. Dan kita bisa mengatur gradientnya secara customize atau manual ya, dengan double klik di sini di warnanya. Ya, klik 2 kali, terus kemudian di sini kan ada tuh beberapa titik warna, dan titik-titik warna ini kita bisa tambahkan. Gitu ya. Titik-titik warna ini kita bisa tambahkan. Dan ya kita bisa customize dari gradiennya ya, dari gradiennya. Oke, kalau sudah kita klik OK saja. Oke, terus kemudian kita punya pattern overlay ya, kita pilih pattern overlay, dan karena ini bersifat masih overlay ya, jadi kalau kita ingin mengaktifkan pattern overlay, tentu color overlay dan gradient overlay kita juga harus nonaktifkan ya. Nah, ketika kita nonaktifkan dan memilih pattern overlay, nah maka pattern overlay saja yang nanti akan diaplikasikan begitu. Dan pattern ini nanti kita bisa cari lagi ya, sesuai dengan keinginan kita. Oke, ini untuk opacity-nya. Oke, ini untuk scaling ya, untuk scaling dari pattern-nya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke yang lain. Oke, kita masuk selanjutnya ke outer glow ya. Jadi di atas ini ada inner glow, terus kemudian di bawah di sini ada outer glow gitu. Nah, kita pilih outer glow, berarti dia memberikan pencahayaan keluar dari objek ya. Oke, size-nya kita akan perbesar agar terlihat perbedaannya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada efek pencahayaan, dan ini bisa kita rubah tentu saja. Oke, kapasitasnya juga kita bisa tambahkan gitu. Oke, yang terakhir kita punya drop shadow, dan tentu kalau shadow ini familiar di telinga kita. Berarti shadow itu kan berarti bayangan ya. Kita coba pilih drop shadow, dan nanti kita bisa atur-atur. Contoh misalkan opacity-nya atau capacity-nya, terus size-nya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada penerapan shadow, dan kita bisa pilih warnanya. Coba kita pilih blend mode-nya ke normal ya. Size, terus kemudian distance. Oke, ini distance berarti dia mau ke arah mana, arah bayangannya ya, arah bayangan mau kemana. Nah, begitu. Kalau kita perkecil size-nya, itu semakin terlihat bayangannya gitu ya. Semakin besar itu bayangannya semakin blur ya, atau semakin luas begitu, tapi tidak terlihat. Tapi kalau semakin kecil, dan kalau kita kasih angka 0, itu semakin terlihat jelas begitu. Jadi semakin solid gitu, semakin solid bayangannya. Oke, itu ya mengenai efek-efek penting yang sering kali digunakan di Adobe Photoshop untuk memanipulasi gambar, baik itu teks maupun foto begitu. Oke, sebetulnya di sini kita bisa menambahkan efek-efek yang sama ya. Contoh misalkan di sini kan ada stroke ya yang sudah kita modifikasi sebelumnya. Saya akan pilih saja yang color ya supaya terlihat jelas. Oke. Kita
pilih yang merah. Jangan merah, ini aja deh. Oke, ini terus kemudian size-nya kita akan coba kecilkan. Nah, kita akan menambahkan lagi contoh misalkan stroke-nya atau outline-nya. Jadi ada 2 stroke atau outline dengan warna yang berbeda ya. Nah, kita bisa pilih icon atau klik icon tanda plus di sini. Nah, di sini langsung stroke-nya itu bertambah ya. Stroke-nya bertambah dan kita tinggal atur saja salah satu stroke-nya dengan style yang lain. Atau misalkan saya akan kasih warna merah biar terlihat jelas satunya. Kenapa masih tidak terlihat berubah? Karena ukurannya tadi masih sama ya. Jadi masih tertutupi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita besarkan saja stroke yang satunya lagi ya, supaya tidak terhalang oleh stroke yang sebelumnya. Nah, begitu kita bisa menambahkan beberapa efek yang sama pada teks atau objek yang kita modifikasi. Nah, di bawah ini ada pengaturan mengenai order atau susunan ya. Nah, contoh misalkan mengenai stroke ya, karena kita yang sama itu stroke tadi. Nah, teman-teman bisa lihat misalkan stroke yang berwarna hijau ya berada di posisi paling atas dan stroke yang berwarna merah itu berada di bawahnya. Nah, kalau kita ingin mengatur stroke yang berwarna merah ini berada di atas dari stroke yang berwarna hijau, tentu kita harus memposisikan ya, posisinya itu berada di atas dari stroke yang sebelumnya. Ya. Dan ini tidak bisa kita klik terus kemudian geser ke atas ya. Seperti halnya kita menyusun susunan layer, tapi kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di bawah ini. Nah, kita klik dan nanti akan di atas. Dan kalau kita ke bawahkan lagi, kita klik lagi. Kalau sudah, kita klik OK ya. Ini jangan lupa, kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau kita klik cancel, semua pengaturan yang sudah kita atur sebelumnya itu nanti tidak akan teraplikasikan. Begitu. Itu sayang ya. Nah, maka kita klik OK kalau sudah pengaturannya sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita klik OK dan teksnya sudah kita berikan efek-efek gitu. Nah, efek-efek yang diberikan pada teks tersebut atau yang sudah kita terapkan tadi, itu teman-teman bisa lihat di keterangan atau di bawah dari layer ya. Di sini efeknya kita berikan bevel, stroke, misalkan inner shadow dan lain-lain. Itu ada di sana begitu. Nah, terus kemudian bagaimana cara untuk menghapus sebagian efek yang sudah kita terapkan? Nah, caranya cukup gampang. Teman-teman bisa masuk lagi ke blending option ya. Nah, di sini masih ada ya checklistan dari efek yang sebelumnya sudah kita terapkan. Nah, kita tinggal hapus saja atau uncheck saja salah satu yang kita tidak inginkan kemudian ya. Contoh misalkan ini atau misalkan ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke, atau misalkan kita ingin rubah kembali warna stroke yang merah ini menjadi warna hitam misalkan, dan ini akan langsung jadi warna hitam ya. Nah, kalau sudah, kita klik OK lagi. Begitu. Jadi untuk memberikan efek dan bagaimana cara untuk mengeditnya. Nah, bagaimana cara kita kemudian untuk menghapus semua efek yang sudah kita terapkan. Tadi kan sebagian, misalkan ada sebagian efek yang kita tidak perlukan, kita bisa uncheck ya. Tapi kalau kita tidak menginginkan semua efek yang sudah kita terapkan, begitu ya. Kalau di uncheck kan terlalu lama ya. Nah, tinggal caranya teman-teman bisa klik kanan ya. Nah, di sini ada clear layer style. Jadi kita menghapus semua atau membersihkan semua style layer yang ada di layer ini ya, yang sudah kita terapkan tadi, clear layer style, dan ini akan kembali seperti semula begitu. Nah, tentu kalau untuk meng-hide atau menyembunyikan beberapa efek, nah di sini seperti biasanya ya, kita bisa menyembunyikan atau menampilkan
efek-efek yang sudah kita gunakan begitu. Oke, itu ya untuk bagaimana cara kita memberikan efek pada teks maupun objek begitu. Dan sekali lagi, efek ini bisa kita terapkan tidak hanya untuk teks, tapi juga dalam bentuk objek atau gambar begitu ya, misalkan foto. Nah, kita juga bisa terapkan efek-efek tersebut. Oke, sekian video tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam proses penyampaian. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.